Sahabat Berita Desa. Pemerintah Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan kegiatan musyawarah desa penetapan RKP Desa tahun 2024, bagikan BLTDD tahap akhir dan titik nol Jalan Rabat Beton pada Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023. Berlangsung di Aula Desa Air Napal. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Camat Kecamatan Air Napal Amir Mahmud SE, Kasih PMD Bobi Ertanto MIP, Babin Kamtipmas Babinsa serta pendamping desa, PLD dan anggota BPD Ketua Lembaga dan Imam Masjid Desa Pasar Kerkap. Kegiatan yang dipimpin Kepala Desa Dodi Zamhori ini bertujuan untuk menjaring usulan dan aspirasi warganya tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 sekaligus melaksanakan musyawarah penetapan tim verifikasi pelaksanaan rencana tersebut. Dalam musyawarah bersama warga Desa Pasar Kerkap ini berhasil dijaring usulan prioritas rencana pembangunan 2024 yang sekaligus dilaksanakan penetapan oleh Kepala Desa, BPD dan Wakil Masyarakat. Di waktu yang sama pemerintah Desa Pasar Kerkap ini juga melaksanakan pembagian BLTDD tahap akhir serta melaksanakan titik nol pembangunan rabat beton jalan lingkungan desa. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Murdes RKPDes tahun 2024. Itu acara kita yang pertama. Acara kita yang kedua yaitu penyerahan BLTDD nanti secara simbolis. Dan yang ketiga penentuan titik nol rehab rabat beton di Dusun 1. Dan selanjutnya nanti dilanjutkan baru dengan pembagian BLT. Jadi di sini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat terkhusus Desa Pasar Kerkap bahwasanya di dalam penentuan RKP ini yang sangat-sangat saya harapkan kepada masyarakat mengingat keadaan kita pada sekarang ini yaitu kemarau panjang. Jadi tolong dipikirkan betul untuk ke depan kira-kira pada tahun 2024 seandainya kemarau ini berkelanjutan apa yang harus kita tindak lanjuti. Insya Allah siapa tahu bulan depan cuaca kembali normal. Jadi tidak perlu lagi kita untuk menyikapi dan dengan keadaan cuaca yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga harapkan kepada masyarakat Pasar Kerkap, apabila di dalam RKPDes ini nanti sudah kita tentukan sekiranya apa yang akan kita bangun di tahun 2024, tidak semerta-merta bisa kita ubah secara spontan. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang cuaca kemarau, kita menganggarkan untuk pembangunan sumber bor, itu yang nampak sekarang. Jadi perlu dipahami untuk pembangunan itu nanti akan kita bangun di tahun 2024. Sementara yang kita butuhkan itu sekarang air, karena kemaraunya sekarang. Di 2024 belum juga tentu di bawah bulan 3 kita bisa bangun. Kita bisa bikin rapat beton. Saya yakin itu di atas bulan 3. Dikarenakan pada bulan 2 kita melaksanakan pemilihan presiden dan legislatif. Jadi di bawah bulan 2 saya rasa Pak Masudi untuk yang itu belum terpikirkan saya rasa untuk pemerintah ya. Nah jadi seandainya nanti ada usulan untuk pembangunan sumur bor, tiba-tiba pas mau pembangunan di 2024 curah hujan cukup tinggi, jangan semerta-merta nanti menyalahkan pemerintah desa. Musim penghujan kok sumur bor tetap dibikin. Jadi jangan semerta-merta menyalahkan kami, itu maksud saya. Karena perlu diingat sekali lagi, kita bisa melaksanakan ini saya yakin di atas bulan habis pilpres, saya yakin itu di atas bulan 2 itu. Nah, jadi perlu saya tekankan, perlu kita ingatkan kembali seperti itu. Dan juga yang lain seperti Dusun 1, 2, 3 sekiranya nanti
apa yang mau diusulkan kalau disampaikan, tapi yang sangat-sangat prioritas, yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat, itu yang akan segera kita realisasikan pada tahun 2024. Dan selanjutnya acara yang kedua tadi itu pembagian BLT. Perlu saya sampaikan sedikit bahwa BLT kita ini di Desa Pasar Kerkap 24 orang ya. 24 orang, kemarin ada yang meninggal. Kami sudah melaksanakan rapat bersama bahwasanya orang itu sudah kami ganti dengan orang yang sama dan lebih layak menerimanya. Dan juga orang-orang yang mendapatkan bantuan lain seperti yang mendapatkan di kantor pos itu sudah kami berhentikan dari BLT dan kami kasih kepada masyarakat kita yang lebih berhak menerimanya. Itu. Dan selanjutnya lagi untuk rapat beton, karena di tahap ketiga ini kita ada rehabilitasi rapat beton. Kebetulan rehabilitasi ini berada depan rumah saya sendiri. Perlu saya kasih tahu kepada masyarakat bahwasanya perlengkapan rapat beton ini tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya, seperti mungkin masyarakat pada umumnya tahu bahwa rapat beton ini rata-rata ketebalannya 15. Tetapi ini karena ini rehab dan juga saya lihat itu masih lumayan fondasinya masih bagus. Jadi di sini rapat beton kita ini tingginya 10 cm. Karena kami ngambil 10 cm, selain melihat fondasinya masih bagus, dan juga kita dapat meterannya agak panjang sedikit. Kalau 15 mungkin bisa berkurang dari yang sekarang, karena dananya sangat minim, sisa dari dana pembangunan gedung itu kemarin. Sementara untuk sisa dari sandang pangan itu tidak ada, karena sandang pangan itu sudah ditentukan 20% dari dana desa. Jadi harus dihabiskan semua ke drainase siring kita yang ada sekarang ini. Memang sekarang belum kelihatan manfaatnya karena kita kemarau. Kalau di musim kemarau ya 2 tahun akan datang mungkin BT berlanjut. Jangan lampu kemarau sampai 2 tahun, insyaallah BT berlanjut ya. Saya yakin. Mungkin tempat tahu BT kan, jika senamnya kegiatan dia kan. Kalau kemarau ya 1 tahun, 2 tahun. Asal itu jalan. Itu dalam artiannya BT untuk tahun 2012 lalu tetap ada, untuk 2024 insya Allah ada. Mungkin sistemnya mungkin jauh noyo. Jadi musim kemarau yo ibu-ibu juga ada kelak kan ada tu. No, kita ada kelak. Kondisi go sawit walaupun segala sawit mencoba. Dan itu mengacu kepada RPJM yang sudah ada. Sebelum kita melakukan musyawarah, nanti diharapkan pada hadirin ataupun bapak ibu peserta musyawarah memberikan usul, sumbangsi saran, pendapat kegiatan apa yang akan dilaksanakan di 2024. Karena musyawarah ini adalah berasal dari masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat serta hasilnya untuk masyarakat. Baik, sebelumnya di 2024 dari Kementerian Desa ini ada kebijakan prioritas penggunaan dana desa buat masyarakat saja. Jadi itu intinya. Jadi jangan beranggapan bahwa nanti kita tidak membangun karena kita lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum dibandingkan banyak kepentingan masyarakat tertentu. Jadi kami akan lebih menilik kepada manfaatnya. Ya, seperti itu. Karena kita sering menerima usulan yaitu betul ya, misalnya kita membangun siring atau sanitasi lingkungan, sedangkan yang manfaatnya hanya 1 atau 2 rumah saja. Sedangkan yang kita bangun ini menggunakan dana yang tidak sedikit. Jadi kita ya sasarannya tidak tepat. Jadi kita lebih mengutamakan yang misalnya kita bangun siring tapi pemanfaatnya sampai 10 atau ratusan rumah itu yang diselamatkan dan khusus 3. Dusun 1 silakan. Sumur bor, oke. Dusun 1 sumur bor. Silakan, semua yang banyaknya tidak apa, nanti kita pilih yang jawab ya. Oke. Ada lagi? Silakan berpikir-pikir lagi. Nanti kalau ada tambahan, saya kasih waktu lagi. Lanjut ke dusun 2. Sumur bor dan jembatan jalan utama ini. Oke.
21 Pak. Ini drainase ya. Drainasenya di dekat rumah Pak Kawi Satya, rumah Pak Arli. rumah Pak Kawi Satya. Jadi kita anggap Pak Kawi Pak Kawi kan yang menyusulkan ya. Pak siapa keluarganya? Ansori. Bapak Ansori yang mengusulkan. Itu Bapak Kadun itu harus tahu siapa yang mengusulkan. Ya. Kau jangan. Oke, Bulan Julinya. Hah? Juli, Agustus, September. Oh, telah bulan ini. Oke, kamera Pak. Selamat. Oke. 1, 2, 3. Oke, Oke, selanjutnya Bapak Mukhtar. Ketua BPD. Tacin dong. Ah, ini Pak ya, kamera. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Supardianto. Cabut foto bersama. Oke guys. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, foto bersama juga, Pak. Siap ya, 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3, tahan.